wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Yang dimana anggota kelompok kami terdiri atas 1. Regita Amanah Huzairin dengan NIM 011. Yang kedua, Hikmah Tara Widya Visa dengan NIM 030. Dan yang ketiga adalah Lila Hania Kurniawati dengan NIM 034. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi yang pertama. Al-Quran merupakan petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat digunakan sebagai teladan bagi umat manusia yang biasa dikenal dengan ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauniyah dan ayat kauliyah sendiri memiliki masing-masing pengertian. Ayat kauniyah adalah ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau yang bisa disebut dengan fenomena alam. Sementara pengertian ayat kauliyah sendiri berarti sebuah ayat yang berwujud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat kita temukan di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam kehidupan manusia, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan memiliki suatu tujuan untuk mengajarkan ataupun memperoleh sebuah ilmu yang bermanfaat dan utuh antara pengetahuan mengenai intelektualitas sekaligus religiusitas untuk mengembangkan sebuah kepribadian yang berlandaskan keislamian dan juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Adanya teknologi di zaman sekarang memiliki peran yang paling penting dalam implementasinya. Apalagi, integrasi ilmu pengetahuan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan dalam lingkup pendidikan, terutama pendidikan Islam. Yang kedua, penerapan dan implikasinya. Integrasi ilmu pengetahuan bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, ilmu-ilmu agama Islam dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu-ilmu agama dikombinasikan dengan ilmu kemanusiaan. Yang ketiga, ilmu-ilmu pengetahuan dikombinasikan dengan ilmu kemanusiaan. Sehingga, percampuran dari ketiga cara tersebut akan menekankan dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga terciptalah keilmuan yang akan semakin kuat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk dipelajari dan diamalkan. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat sebagai arti bukti yang nyata akan keberadaannya, pengetahuan yang mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat, dan pernyataan kebenaran. Sehingga, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang seluruh hal yang ada di alam semesta ini, sebagai suatu tanda dan bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang senantiasa mengamati dan mengingat tentang hal ini akan paham bahwa semua yang ada di alam semesta berisikan atas ayat-ayat Allah. Dalam firman-Nya pada Quran surat Yunus ayat 101, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa umat manusia haruslah paham dan mengerti tentang apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Sang Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia serta menemukan arti keberadaan beserta kehidupannya, merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia agar menjadi sosok orang yang beruntung. Pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala isi langit dan bumi akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia dengan pengetahuan yang diimplementasikan dengan teknologi yang nantinya akan diberikan kepada mereka yang mau melibatkan akalnya dengan menggunakan pemikirannya. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa proses pembentukan ilmu pengetahuan selalu berdasarkan dari pengetahuan dan pengalaman.
merupakan hal yang nyata dan bersumber pada sunnatullah dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesatuan antara ayat qauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya melalui dua arah, yaitu melalui formal dan non-formal. Arah formal yaitu ayat qauliyah, sedangkan alur non-formal yaitu ayat kauniyah. Allah menurunkan sebagian ilmunya kepada para umatnya melalui dua jalan, yaitu 1. Melalui jalan at-thariqah ar-rasmiyah, yang berarti Allah menurunkan sebagian kecil ilmunya yang berupa wahyu melalui malaikat Jibril atau yang berupa ayat-ayat kauliyah atau tanziliyah. 2. Melalui jalan at-thariqah ghairu rasmiyah, yang berarti Allah menurunkan sebagian kecil ilmunya yang berupa ilham dan diturunkan secara langsung kepada umatnya tanpa melalui perantara malaikat Jibril, sehingga at-thariqah ghairu rasmiyah juga bisa disebut sebagai jalan langsung yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Dalam hubungan ayat kauliyah dan kauniyah, kita dapat memahami bahwa Allah menciptakan ayat ini dengan dua cara, di mana kedua ayat ini saling menegaskan dan berkaitan satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya memang sangat diperlukan. Allah tidak hanya memberi perintah untuk sekadar memahami kitab suci Allah dalam bentuk kauliyah, tetapi Allah juga memberi perintah untuk memahami dari sisi fenomena alam. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.